Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Islam Al-Azhar 45 Palembang Bapak Hayatuddin MPDI, yang kami hormati Kepala TK Islam Al-Azhar 41 Palembang Ibu Puji Ilmiah Fatiyah SSY, yang kami hormati Bapak Dr. Bukhari Muhtar MA selaku Kepala SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang, yang kami hormati seluruh jamiah dan orang tua murid dari TK, SD, dan SMP Al-Azhar, dan yang kami banggakan seluruh murid-murid dari TK, SD, dan juga SMP Al-Azhar Palembang. Puji syukur marilah kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat Allah kita semua masih bisa diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di Zoom meeting ini di kegiatan Tahrib Ramadan. Nah, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, hadirin semuanya, sebelum kita melanjutkan kegiatan Tahrib Ramadan pada sore hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan kegiatan kita. Yang pertama, yaitu akan ada tilawah dari Bapak Misbahul Munir SAG, kemudian akan ada sambutan dari Kepala TK Islam Al-Azhar 41 Palembang, dan juga sambutan dari Kepala SD Islam Al-Azhar 45 Palembang. Kemudian akan ada ceramah agama dari Bapak Dr. Bukhari Muhtar MA, ini merupakan kegiatan inti kita pada sore hari ini. Dan yang terakhir akan ada doa dari Bapak Junaidi SPD. Baiklah, semua hadirin yang berbahagia pada sore hari ini, sebelum kita memulai kegiatan Tahrib Ramadan, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini bisa berkah, bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bisa selalu kita ingat sampai kapanpun. Baiklah, sesuai dengan susunan kegiatan yang telah saya bacakan tadi, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Bapak Misbahul Munir SAG. Kepada Bapak Misbahul Munir SAG, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga baik yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Misbahul Munir SAG. Selanjutnya marilah bersama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Kepala TK Islam Al-Azhar 41 Palembang, yaitu Ibu Fuji Ilmiah Fathia SSY. Kepada Ibu Fuji Ilmiah Fathia SSY, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Ensi nan cantik. Izin dibuka semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada puasa ini ya? Kok lemes sekali sepertinya jawab salamnya. Nih, ada pantun tuh bunyinya gini. Pak Camat jualan tomat. Yang beli harus hormat. Kalau kita umat Nabi Muhammad jawab salam harus semangat walaupun dalam keadaan puasa ya. Jadi besok-besok kalau ada yang ucap salam jawabnya dengan semangat. Iya. Siap, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala SMP Islam Al-Azhar 33 Palembang Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Bukhari Mukhtar MA yang insya Allah hari ini akan
membasahi rohani kita dalam persiapan menyambut bulan yang penuh berkah, yakni bulan suci Ramadan. Kemudian yang kami hormati pula segenap orang tua murid baik dari TK, SD, SMP yang hari ini barangkali bergabung bersama Ananda menghadiri kegiatan tahunan kita, yakni kegiatan Tarhib Ramadan tahun 1443 Hijriah. Tak lupa pula Bapak Ibu guru yang dalam kesibukannya masih menyempatkan mengadakan kegiatan ini agar kita dapat menyambut bulan bahagia ini dengan bersama-sama. Dan tak lupa pula Ananda yang Ibu Tia cintai dari adik TK, SD, SMP yang insya Allah ini mulai, kalau adik TK mungkin belajar ya, kalau kakak SD sama SMP sudah mulai lebih baik lagi puasanya. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul meskipun melalui media virtual ini adalah atas izin Allah. Karena jika Allah tidak mengizinkan, kita tidak bisa bertemu, baik tatap maya maupun tatap muka. Alhamdulillah tidak terasa, insya Allah akan memasuki bulan Ramadan yang mungkin ada yang maaf Ibu Fuji, mikrofonnya termute ya, maaf. Baik, alhamdulillah tidak terasa kita sudah mendekati bulan suci Ramadan. Bu, kenapa sih harus ada tarhib nih? Kenapa? Nih biar anak-anak semuanya tahu. Jadi tarhib, senang nggak anak-anak kalau mau mendekati hari kelahirannya? Pasti senang ya, sudah mulai persiapan, sudah mulai minta kado. Nah, begitu juga dalam menyambut bulan suci Ramadan harus siapkan. Apa yang harus kita siapkan? Tidak hanya fisik, juga batin. Yang mana mungkin anak-anak ini tahu kalau di rukun Islam itu kan ada yang terakhir apa bunyinya? Naik haji bagi yang mampu. Itu mungkin ada yang kakek neneknya, mungkin anak-anak juga ada yang sudah pernah lihat Ka'bah langsung ibadah haji. Nah, kalau ibadah haji itu adalah ibadah-ibadah yang dilakukan yang full lebih banyak dilakukan menggunakan fisik. Nah, kalau puasa ini itu adalah ibadah yang dilakukan penuh ujian nafsu, teman-teman ya, anak-anakku sekalian. Nah, itulah mengapa Bapak Ibu guru menyelenggarakan kegiatan ini, mengundang orang tua mungkin yang sekarang ada yang dalam perjalanan pulang kantor, mungkin ada juga yang sedang harusnya ada agenda lain tapi menyempatkan hadir. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin ini juga kami mewakili sambutan dari Bapak Hayatuddin, Kepala SDIA 45, menyampaikan terima kasih kepada Ayah Bunda Ananda sekalian yang hadir hari ini, yang hadir sore ini. Bapak Hayatuddin berhalangan hadir karena tadi pagi jam 9 kita dapat kabar duka bahwasanya ayahanda mertua dari Pak Hayatuddin, almarhum Bapak Sujarwo, meninggal dunia. Ya, nanti mungkin minta dibantu Ibu MC, dibantu kita kirimkan hadiah Al-Fatihah untuk almarhum, begitu. Nah, harapan Ibu, nanti anak-anakku semuanya diikuti dengan tertib, kita simak bersama-sama. Jadi sayang kalau sudah hadir, kita malah tidak fokus mengikuti. Semoga kita semuanya, baik dari adik TK, ibu gurunya, orang tuanya, semuanya dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini dengan lancar, dengan maksimal hingga bertemunya nanti bulan Syawal. Amin ya robbal alamin. Kiranya itu saja, tidak panjang kalam dari Ibu Tia. Mohon maaf jika dalam persiapan penyambutan kami dari sekolah masih banyak yang belum maksimal, masih ada kekurangan. Ilallah astagfirullahaladzim, izin tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Puji Ilmi Fatia SSY yang telah memberikan kata sambutan yang alhamdulillah memotivasi sekali untuk kita semua. Baiklah, sekarang marilah kita beranjak ke kegiatan inti kita, yaitu ceramah agama. Ibu Nisa, Jamiah Siapa? dulu suruh sambutan. Ada Bu Rastisi nggak? Oke. Assalamualaikum Bunda Rastiti. Bunda Rastitinya belum berhalangan hadir, Ustadz. Bunda Rastitinya masih belum. Oke, boleh kita lanjutkan Ustadz ke acara inti atau? Oke, lanjutin aja deh ya. Oke, baiklah. Mari kita lanjutkan ke acara intinya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bukhari Mukhtar MA. Kepada Bapak Dr. Bukhari Mukhtar MA, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Anissa. Bagaimana suara saya bisa terdengar dengan baik di sana di Palembang? Karena saya lagi di Depok sekarang. Alhamdulillah terdengar baik, Ustaz. Kaifa sauti al-an hunaka Jamil? Jamil. Ya, Ustaz, Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SD tahu nggak ini salamnya apa? Salam apa? Salam pramuka. Anak SD? Belum tahu ya. Ini salam tilawati namanya. Tilawati itu begitu modelnya. Oke, biar lebih afdal kata Rasulullah, innallaha yuhibbul witra. Allah suka yang ganjil, jadi saya akan melafalkan salam sebanyak 103 kali. Setuju Bapak Ibu semuanya? Waduh. Setuju. Oke, salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu salamnya para ustadz ya. Yang terakhir salamnya guru TPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya yang sudah menjawab salam Bapak. Semoga keberkahan selalu Allah berikan buat kita semua. Alhamdulillah, amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzili a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayya. Mohon maaf. Lah, kok jeruknya ada biji? Ustadz Bukhari suaranya. Ustadz Bukhari, afwan, suaranya mikrofonnya masih mute. Oke ya. Jadi kalau saya sampaikan kampus Al-Azhar Palembang, jawabannya semua Sahira. Ya, bisa semuanya? Halo? Bisa. Siap. Oke. Bisa. Nanti kalau saya bilang Sahira, pinter itu ya. Kalau saya bilang Sahira, nanti bilang semuanya. Satukan langkah, himpun potensi, raih prestasi. Oke, siap ya? Yo, siap. Kampus Al-Azhar Palembang.
Al-Azhar Palembang. Raih prestasi. Kampus Al-Azhar Palembang. Langkah membangun potensi. Raih prestasi. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah sore yang penuh berkah ini ya, di hari Jumat kita bisa bersua melalui tatap maya dalam rangkaian kegiatan Tarhib Ramadan yang merupakan program kerja TK, SD, SMP. Ini merupakan sebuah media untuk mengoptimalkan penyambutan kita terhadap bulan yang luar biasa, bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini kita bisa mengoptimalkan potensi kita menjadi sosok manusia teladan, pengikut Nabi Muhammad yang bisa mengekspresikan semua potensi hidup melalui potensi pendengaran, potensi penglihatan, potensi hati sebagai 3 potensi yang Allah berikan buat kita semua. Salam kasih dan sayang semoga selalu tercurah untuk kedua kita sepanjang zaman. Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di awal ini mari saya mengajak seluruh murid-murid, Bapak Ibu guru, orang tua murid untuk membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah, yang mana kita sampaikan Suratul Fatihah ini untuk ayah mertua dari Bapak Hayatuddin MPDI, Kepala SD 45 Palembang. Mudah-mudahan dengan pembacaan Suratul Fatihah ini Allah berikan keberkahan buat keluarga almarhum dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah anallahi taqasyau birrahmah wal maghfir wa yaskumul jannah fil lutfin wa akhirin wa afiyah wa ila hadrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruh Bapak Sujarwo bin Adam anallahi taqasyau birrahmah wal maghfir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, yang kami hormati Kepala TKIA 41 Al-Azhar Palembang, Ibu Puji Ilmiah SSY ya. Kemudian yang kami hormati para ketua jamiah TK, SD dan SMP. Yang kami hormati juga seluruh Bapak, Ibu, orang tua murid ya. Kemudian juga yang kami hormati para pejuang peradaban, Bapak, Ibu guru TK, SD dan SMP serta murid-murid kampus Al-Azhar Palembang yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Baik, anak-anakku semuanya, Bapak Ibu guru, izinkan saya menyampaikan satu tema tentang menyongsong Ramadan dengan mengoptimalkan potensi insani. Ya, saya izin buka whiteboard dulu untuk memudahkan pembelajaran kita hari ini. Ya. Baik, anak-anak ada yang tahu perintah berpuasa dalam surat apa? Kalau itu ada berapa tuh bagi Dekom? Kalau itu cukup 1, 2 aja. Kita kasih mohon yang bicara tolong di-mute dulu ya. Halo. Sekarang 1 bagi-bagi ya? Udah Bu, bicaranya udah. Ya. Sekarang siapa yang tahu surat perintah berpuasa surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa pintar? Kurang tahu. Ayat surat Al-Baqarah betul. Ayatnya berapa? 183. Iya, bagus. 183 ya. Mohon jangan dicoret-coret dulu ya, pintar. Ya, surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Di dalam Al-Quran setidak-tidaknya ada 4 kalimat yang bersanding antara kutiba dengan kalimat berikutnya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya, pertama disuruh asyam, ya. Asyam, ya. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan kita dengan kalimat yang sama, ada kutibanya juga. Kutiba, ya.
kutiba alaikumul qital, ya. Yang kedua alaikumul qital, disuruh berperang, ya. Al-qital, ya. Al-qital. Kutiba alaikumul qital. Yang keempat, kutiba alaikumul qisos. Kutiba alaikumul qisos, ya. Kisos. Kisos, ya. Ini kisos. Yang ketiga, ya. Ini yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul wasiyah. Al-wasiyah. Ya. Al-wasiyah. Jadi secara terminologi Allah sampaikan kepada kita ada 4 makna yang Allah sampaikan kepada manusia perihal kalimat yang diawali dari kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu, pertama kutiba alaikumusiyam. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Diwajibkan kepada kamu untuk berperang. Ya wa huwa qarhul lakum. Padahal berperang itu sesuatu yang kita tidak senangi, ya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya. Hai orang yang beriman, diwajibkan kamu untuk melaksanakan kisos. Kisos itu hukuman setimpal dari yang dilakukan oleh satu muslim dan muslim yang lain. Umpamanya satu si A, ya, itu berantem dengan si B, ya, dipotong tangannya, maka harus ada kisosnya sama juga memotong, ya. Kemudian kutiba alaikumul wasiyah. Yang keempat ini tentang wasiat. Wasiat itu adalah pesan dari orang yang sebelum meninggal tentang sesuatu yang ditinggalkan. Sudah bisa dipahami? Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisos, kutiba alaikumul wasiyah. Coba diulangi lagi, Nak. Yang pertama apa? Kutiba alaikumul Oke, bagus. Yang kedua? Yang kedua? Kutiba alaikumul qital, ya. Yang keempat, kutiba alaikumul. Kita baca ya, karena saya jelek ya. Kisos. Yang keempat, kutiba alaikumul wasiyah. Ya, oke. Dari 4 ini ada nuansa kemanusiaan yang Allah kedepankan, ya, nuansa sosial, ya. Yang pertama yang Bapak bahas yang kutiba alaikumul qital dulu. Qital itu adalah upaya untuk mempertahankan kehormatan sebuah negara. Medianya melalui perang. Kalau seandainya media damai nggak bisa, maka harus melalui perang. Kutiba alaikumul qital. Kemudian kutiba alaikumul qisas, membela harga diri manusia juga, ya. Karena kalau seandainya ada orang yang dibunuh, maka kisos itu harus dibunuh juga, ya. Islam memperhatikan sisi kemanusiaan. Yang keempat juga sama, kutiba alaikumul wasiyah. Wasiat itu adalah sebuah pesan-pesan moral terkait masalah peninggalan harta yang disampaikan oleh orang yang belum meninggal kepada orang yang masih hidup, ya. Itu wasiat namanya. Nah, yang fokus kita akan bahas sekarang itu adalah asyam, ya. Asyam, ya. Asyamu. Ini yang akan kita bahas, ya, dalam kaitan masalah yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Oke, asyam itu terambil dari kata-kata saumun, ya. Saumun ini ada 3 huruf, ya. Huruf apa saja? Pertama huruf shod, ya. Yang kedua huruf apa? Huruf wawu. Yang ketiga huruf mim. Saum, ya. Saum yang pertama huruf shod ini berarti apa? Siha, ya. Siha yang pertama. Siha itu apa? Sehat. Kata Rasulullah, sumu tasihu. Berpuasalah kamu, pasti kamu jadi sehat. Makanya itu orang yang berpuasa ini kecenderungan kualitas fisiknya itu lebih optimal ketimbang orang yang tidak berpuasa. Contohnya
B.J. Habibie kenal? Burhanuddin Yusuf Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia. Bapak Beliau potong-potong suaranya. oh terpotong-potong ya. Sekarang gimana? Terpotong-potong tidak? Masih? Sekarang masih, Nak? Iya, Pak. Masih, Pak. Potong-potong, Pak. Oh, iya. Bagaimana Bu Alisa? Di sini lancar. Oh, di sini lancar. Mungkin kamu di mobil kayaknya ya. Jadi karena gajlotan, jadi suaranya kepotong-potong ya. Shot itu sehat ya. Kata Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah kamu. Ini kamu jadi sehat. Seperti contoh tadi Presiden B.J. Habibie, walaupun beliau usianya sudah 80 tahun ke atas, tapi secara fisik tidak menampakkan usia tua. Kenapa? Karena senantiasa melakukan ibadah puasa ya. Nah, kemudian juga banyak Masih los sekali. Kenapa, Nak? Halo, ada yang perlu dibantu Bapak? Ya, shot yang pertama siha. Kemudian wawu yang kedua ini waro ya. Waro itu artinya mampu mengimbangi kehidupan dunia dan akhirat. Tidak melulu dunia yang dikejar, akhirnya lupa. Atau akhirat saja dikejar, dunianya lupa. Jadi seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Ini namanya waro ya. Aku ini sekarang. Seimbang. Kemudian mim yang berikutnya adalah mubarok ya. Mubarok itu artinya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Ya. Jadi mim yang ketiga pada kalimat saum ini adalah mubarok. Mubarok itu apa? Ziyadatul khair. Apa ziyadatul khair? Bertambah-tambah kebaikan. Karena memang di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan semua kebaikan yang kita lakukan. Ya, kebaikan yang tadinya kewajiban yang wajib itu dilipat gandakan menjadi 70 sampai 700 kebaikan. Ngelek ya. Nah, kemudian yang kedua yang sunnah diganti dengan pahala yang wajib ya. Jadi Allah lipat gandakan semua kegiatan kita di bulan Ramadan ya. Itu saum ya, Nak. Coba Bapak ulang lagi. Saum itu ada berapa hurufnya? 3. Pertama huruf apa? No. Sod itu apa artinya? Seha ya. Sod itu artinya seha ya. Kemudian yang kedua huruf apa? Wah. Wah apa artinya? Waro, seimbang ya. Kemudian yang ketiga apa? Mim ya. Mim apa artinya? Mubarak. Mubarak artinya apa? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan kita. Oke, bagus ya. Di dalam Al-Quran, Allah sampaikan kepada kita dengan kalimat kutiba alaikumus siyam. Ya. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan alaikumus siyam. Ya. Kutiba ini namanya majhul ya. Artinya kalimat pasif ya. Kalau seandainya diubah menjadi maklum ya. Innallaha kataballahu alaikum. Kataballahu alaikum ya. Kutiba alaikum. Telah diwajibkan kepada kalian asyam. Berpuasa. Kama. Nah. Kama di sini menurut Ibnu Jamaah ya. Mohon maaf bukan Ibnu Jamaah. Menurut Ibnu Rajab ya. Itu sebagaimana orang-orang sebelum kamu ya. Kama di sini pertama ada syariatnya. Syariat puasa dari orang-orang sebelum kita. Kemudian yang kedua ukurannya, ukuran puasa ya. Yang ketiga waktunya. Jadi kama kutiba di sini sebagaimana orang-orang sebelum kamu, artinya orang-orang dulu juga udah berpuasa tapi beda syariatnya, beda ukurannya, beda waktunya ya. Seperti contohnya Nabi Adam. Nabi Adam itu juga udah ada puasa, tapi puasanya Nabi Adam itu puasanya ayyamul bid, puasa yang sebulan
cuma 3 kali ya. Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Itu puasanya Nabi Adam. Halo? Masih mendengar? Masih Ustadz. Oh ya, ya. Pertama itu ya, kama kutiba berarti orang-orang sebelum kita, dulu Nabi Adam puasa juga. Puasa apa? Puasa ayyamul bid, puasa mutih ya. Jadi setiap bulan mereka melakukan 13, 14, 15. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Soleh, semuanya puasa ayyamul bid ya. Yang kedua Nabi Musa juga puasa, cuma puasanya hanya di tanggal 10 Muharram. Ya, ketika Nabi Muhammad datang ke Madinah, sampai di Madinah, lalu dia bertanya, "Ayama adzal yaum?" Ya. Hari ini hari apa? Hari ini tanggal 10 Muharram. Orang Yahudi pada puasa. Harus kita lebih dulu puasa. Makanya untuk membedakan puasanya orang Yahudi tanggal 10 Muharram, kita diperintahkan juga untuk berpuasa di tanggal 9, puasa Tasu'a dan Asyura di bulan Muharram, ya. Ini puasanya Nabi Musa alaihi salam. Jadi tanggal 9, 10 Muharram yang diperintahkan kita untuk melaksanakannya. Yang ketiga puasanya Nabi Daud. Ya, bagaimana puasanya Nabi Daud? Puasanya Nabi Daud itu puasa yang dilakukan secara bergantian. Hari Senin puasa, Selasa nggak puasa, Rabu puasa lagi, ya. Selang-seling puasanya. Itu puasanya Nabi Daud. Ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, Innallaha yuhibbus shaumud Daud. Sesungguhnya Allah senang dengan puasanya Nabi Daud. Jadi kalau kita puasa Nabi Daud, itu boleh juga untuk melestarikan sunnahnya Nabi Daud. Alhamdulillah, Ketua Umum Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Bapak Zuhadi, itu sudah membiasakan berpuasa Daud, ya. Puasa yang selang-seling, ya. Itu Nabi Daud. Nabi Muhammad bagaimana puasanya? Kalau umat Nabi Muhammad puasanya di bulan Ramadan. Berapa hari? 30 hari kurang lebih kalau dibulatkan, ya. Nah, jadi itu nak, ya, itu terkait masalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu sudah diperintahkan juga, ya. Baik, berikutnya kita akan beralih ke masalah potensi tadi, ya. Karena Asyam ini bicara tentang bagaimana potensi manusia, ya. Secara potensi kehidupan kita, Allah sudah membagi kita, pertama potensi penglihatan, basar, ya. Yang kedua potensi pendengaran, ya. Yang ketiga potensi hati, ya. Ya. Penglihatan, potensi lagi nih, ya. Potensi penglihatan, yang kedua potensi pendengaran, ya. Yang ketiga potensi hati memahami. Kalau kita berpuasa, prinsipnya kita diajarkan oleh Allah untuk mengoptimalkan ketiga potensi ini. Kenapa? Karena di dalam surat 7, surat Al-A'raf, ayat 179, Allah berfirman di dalamnya, ya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kebanyakan orang-orang yang ada di neraka jahanam itu dari jenis jin dan manusia. Kenapa mereka masuk neraka? Karena pertama, mereka tidak menggunakan hatinya untuk memahami kekuasaan Allah. Yang kedua, mereka punya pendengaran tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Yang ketiga, mereka punya basor, penglihatan, tapi tidak digunakan untuk memahami, menatap kekuasaan Allah. Jadi Bapak Ibu semuanya, anak-anakku sekalian, Allah sudah kasih 3 potensi ini. Ya. Potensi penglihatan, berarti penglihatan kemana orientasinya nih? Ke mata. Ya. Yang kedua, potensi pendengaran. Pendengaran kemana? Telinga. Ya. Kemudian yang ketiga, potensi memahami. Memahami kemana berarti? Ke hati. Ya.
Makanya Rasulullah selalu di dalam Al-Ma'thurat pagi hari, beliau berdoa, Allahumma afina fi badani, wa afina fi sam'i, wa afina fi basari. Ya Allah, cerdaskan, sehatkan badanku, sehatkan pendengaranku, sehatkan penglihatanku. Jadi dengan mata ini kita bisa, ya, dengan telinga ini kita bisa mendengar, dengan hati ini bisa kita memahami, ya. Jadi potensi 3 yang Allah berikan kepada kita di bulan puasa ini itu dioptimalkan sebanyak-banyaknya, ya. Dioptimalkan sebanyak-banyaknya sebagaimana makna dari kalimat Ramadan itu dalam bahasa Indonesia, ya. Ramadan, ya. Pertama R-nya rencanakan dengan matang, ya. Jadi kalau kita masuk Ramadan ini sudah kita persiapkan rencananya, umpamanya 1 hari, ya. Kalau anak-anak SD 1 juz, ya. Anak SMP 1 hari, ya, 3 juz, ya. Ini berarti 1 bulan hatam, ya. 1 bulan hatam. Kemudian yang SMP 1 hari 3 juz berarti 10 hari hatam. Kalau SMA berarti 1 hari 5 juz. Berarti 1 pekan hatam. Ini harus dibuat, ya nak. Harus dibuat. Rencanakan dengan matang. Tadarusnya bagaimana? 1 hari 1 juz berarti 1 bulan hatam. 1 hari 3 juz berarti 10 hari hatam. Berarti sebulan 3 kali hatam. Kalau 1 hari 5 juz, 1 pekan hatam berarti 1 bulan 4 kali hatam. Direncanakan dengan matang ini, ya. Direncanakan anak-anak SD, SMP, TK juga harus direncanakan. Yang kedua hanya apa? Yang kedua aplikasikan rencana itu, ya. Umpamanya rencanakan dengan matang, tadarusnya sudah. Sedekahnya sehari mau 5.000, mau 10.000 dikumpulkan. Kalau 10.000 berarti sebulan 300.000. Kalau sehari 50.000 berarti sebulan 1.500.000. Kalau sehari 1 juta, sebulan 30 juta itu buat sedekah umpamanya, ya. Aplikasikan dengan baik, ya, rencana itu yang kalau sudah direncanakan, berikutnya diaplikasikan Ramadan. Yang berikutnya maksimalkan potensi diri. Nah, ini tadi nih, maksimalkan potensi diri, ya. Apa tadi potensinya? Penglihatan, pendengaran, pemahaman, maksimalkan potensi diri. Yang keempat hanya Al-Qur'an tadabburi, ya. Al-Qur'an itu dipelajari, dimaksimalkan, memahami Al-Qur'an, ya. Ramadan, ya. Kemudian D berikutnya doa perbanyak, ya. Doa perbanyak di bulan Ramadan, ya. Doa diperbanyak di bulan Ramadan, diperbanyak membaca doa sebagai sebuah upaya untuk mengoptimalkan cinta kita kepada Allah melalui optimalisasi semua yang menjadi bagian dari potensi yang Allah berikan. Doa optimalkan, ya. Kemudian hak berikutnya hiasi dengan sedekah, ya. Hiasi dengan sedekah. Jadi jangan sampai 1 hari itu kita tidak bersedekah. Minimal sesuai dengan jumlah sholat kalau kita sedekah. Kalau seandainya Isya 5.000, subuh 5.000, maghrib 5.000, asar 5.000, zuhur 5.000, 5 dikali 5, 25.000 sehari umpamanya. Dikali 5 dikali selama 30 hari. 5 dikali 30, ya. 5 dikali 30 berapa? 150 kali. Dikali 25 gitu, ya. Itu hiasi dengan sedekah. Kemudian berikutnya Allah tujuan akhir. Allah tujuan akhir, ya, ini, ya. Kemudian yang terakhir itu N, nantikan surganya. Nantikan surganya. Nah, itu makna Ramadan, ya. Jadi Ramadan itu Ramadan, ya. Ramadan. R yang pertama rencanakan dengan matang. A yang kedua aplikasikan rencana tersebut. M yang ketiga maksimalkan potensi diri. A yang keempat Al-Qur'an tadabburi. D yang berikutnya doa diperbanyak. H berikutnya hiasi dengan sedekah. A berikutnya Allah tujuan akhir. Dan N yang terakhir adalah nantikan surganya. Masih ingat kan ya anak-anak nih? Bapak tanya nih, ya.
Ramadan R pertama apa? Rencanakan. Rencanakan segalanya. Rencanakan segalanya. Semuanya harus segalanya. A yang kedua apa, Nak? A yang kedua apa? Aplikasikan dengan baik. Aplikasikan rencana tersebut ya. M yang berikutnya apa? Ingat nggak? M yang ketiga apa? Maksimalkan potensi diri. Potensinya. Iya, betul. Kemudian A yang berikutnya Al-Quran tadaburi dibaca ya. D yang berikutnya D apa D? D apa D? D doa diperbanyak. Doa diperbanyak. Hasil dan hiasi dengan sedekah. A-nya Allah tujuan akhir. N-nya nantikan surganya. alhamdulillah pinter-pinter anak-anak Al-Azhar Palembang ya. Jadi Ramadan itu berarti kita disuruh merencanakan, kita disuruh mengaplikasikan, kita disuruh memaksimalkan potensi diri, kita juga disuruh untuk melaksanakan Al-Quran, dibaca, ditadaburi, berdoa, berhias dengan sedekah, Allah tujuan akhir, dan akhirnya kita nantikan surganya. Oke, baik ya anak-anakku semuanya. Jadi sudah kita dapatkan yang pertama tadi apa kita bahas makna kutiba ya. Kalimat yang bersanding dengan kutiba. Yang kedua kita sudah bahas juga tadi makna kama kutiba. Yang ketiga kita sudah bahas masalah potensi insani ya. Ada 3 tadi ya, ada pendengaran, penglihatan ya. Penglihatan, pendengaran sama hati memahami ya. Kemudian yang keempat tadi makna Ramadan. Makanya Rasulullah menyampaikan man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya dari api neraka. Jadi gembira saja dengan datangnya bulan Ramadan, Allah hindari kita dari siksa api neraka. Kemudian di hadis yang lain, man qoma atau man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa karena Allah ya, karena optimisme terhadap Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Baik, nah semuanya, ini saja yang dapat Bapak sampaikan sebagai sebuah motivasi untuk mengoptimalkan potensi hidup kita menjadi yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu Nisa, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak kepada Ustadz Bukhari atas materinya tentang Ramadan. Anak-anak ya, tadi ada singkatan dari Ramadan itu masing-masing hurufnya. Nah, sekarang untuk semua anak-anak dari TK, SD maupun SMP, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Kalau tidak ada yang mau tanya, nanti ditanya balik sama Ustadz mau. Bingung langsung ya. Oke, jadi tidak ada yang ingin bertanya untuk anak-anak dari SMP. Apakah ada yang ingin bertanya? Atau mungkin boleh dari orang tua murid, dari bapak ibu, wali murid yang ingin bertanya. Tidak ada yang ingin bertanya ya? Tidak, Bu. Tidak. Tidak ada, Bu. Oke, Ustadz, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya, Ustadz. Oke. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak mau nanya ya 5 menit ini mau tanya ke Mayara. Mayara, halo Mayara, bisa mendengar suara Bapak? Dengar, Pak. Oke, Mayara, Bapak mau tanya sama Mayara ya. Coba Mayara tahu nggak dalam surat apa perintah puasa itu?
Mayara, apakah Mayara bisa menjawab pertanyaan Bapak? Belum tahu, Pak. Oh, pintar sekali. Belum tahunya itu jujur ya. Kemudian Pak Hari Pratama, coba gurunya. Surat apa tentang puasa? Pak Harinya nggak ada di tempat nih kayaknya. Pak Hari? Pak, Pak. Yo, mau jawab ya? Mau jawab nih Muhammad? Ya. Muhammad mau jawab? Iya, silahkan. Surat apa Muhammad? Surat apa? Muhammad surat apa? Silahkan jawab. Ayat berapa? 183. Iya, beli plus buat Muhammad. Hebat ya. Oke, itu dari SD sudah berhasil menjawab. Apakah anak-anak SMP ada di ruang Zoom ini? Ya. SMP. Adakah SMP yang ada di sini? Ada Ustaz. Atia Sakira, apakah ada di tempat atau lagi goreng-goreng di belakang? Atia Sakira? Atia Sakira, apakah ada di tempat? Atia. Kayaknya lagi goreng singkong di belakang ya. Fakih Al-Fatur Rahman, apakah ada di tempat Fakih? Fakih nggak ada juga ya. Kemudian M Atar deh. Atar ada ya Atar ya. Atar Bapak mau tanya Atar. Tadi kan Bapak sudah sampaikan kalimat kutiba itu bersanding dengan 4 kata. Coba Atar sebutkan satu saja selain siam. Kutiba alaikumusiyam. Selain kutiba alaikumusiyam yang lain lagi apa? Kamu kutiba alaikumus kisos. Oke, bagus. Artinya apa kisos? Membela diri atau perang. Oke, bagus. Kisos itu bukan berperang. Kisos artinya hukuman setimpal dari satu perbuatan. Oke, Bu Anissa, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Anissa. Selamat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jangan Zoom-nya dulu sayang. Iya, acara kita belum selesai ya. Jangan tinggalkan Zoom-nya dulu. Masya Allah semangat sekali sore-sore seperti ini, tapi masih tetap semangat. Oke, tadi udah kita dengarkan bersama-sama materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Bukhari, yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Tadi juga ada singkatan dari kata Ramadan. Ternyata kata Ramadan itu masing-masing hurufnya ada kepanjangannya yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Oke, setelah kita mendengarkan ceramah agama dari Ustadz Bukhari, masih semangat nggak? Ibu tanya masih semangat nggak anak-anak? Masih. Mau menyambut bulan Ramadan ya? 100%. Semangat lagi. 100% buat 100% Bu, semangat. Oke, nah sudah kita mendengarkan ceramah agama, sampailah kita di penutup acara pada sore hari ini. Untuk menutup acaranya, kita bersama-sama berdoa ya. Doanya akan kita dengarkan dan disampaikan oleh Bapak Rosyidin LCMPDI. Kepada Bapak Rosyidin, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya anak-anak, Dewan Guru dan jamaah yang dirahmati Allah, mari kita mengadakan tangan, menundukkan wajah kita dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama berdoa ya. Mari kita beristighfar 3 kali supaya mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, wa natubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الناعمين، حمد الشاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ
بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم أصلح لنا دنيانا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شهر شعبان وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kepada Ustaz Rusyidin. Baiklah, kita sampai pada akhir kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah kita bersama-sama membacakan lafal hamdalah. Baiklah hadirin yang saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, selamat berpuasa ya anak-anak ya.